Seperti yang diketahui akhir-akhir ini, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan kasus seksualitas di Indonesia. Salah satunya itu LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, justru di kalangan terpelajar pun turut kita jumpai kasus ini. Seperti salah satu kasus LGBT yang terjadi di salah satu universitas di Kota Padang, yaitu WNP, 2 orang tenaga didik yang menjalin hubungan yang tidak wajar atau bisa disebut gay. Dengan demikian untuk kasus ini, marilah kita simak pendapat dari beberapa mahasiswa yang ada di universitas ini mengutarakan pendapatnya tentang hal ini. Mari berkenalan. Saya Rudi Haryanto, saya dipanggil Rudi, dan jurusan Teknik Otomotif. Saya Sultan Hafiz Salaraf, saya berasal dari pendidikan seni rupa. Saya Lubrina Zahra, panggilan Zahra, jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Saya Maran Diftol Livit dari jurusan geografi. Bagaimana pendapat teman-teman terkait LGBT di Indonesia? Pendapat saya tentang LGBT itu, kalau di dalam negara kita itu Indonesia, itu hal yang sangat tabu. Soalnya bisa menyebabkan penyakit menular seksual. Kalau dalam Islam, agama kita atau agama saya itu hukumnya haram. Kan kalau untuk disembuhkan itu sangat lama untuk disembuhkannya. Kalau untuk saat ini di Indonesia ya, terutama di Kota Padang ya, mungkin lagi marak-maraknya. Mungkin karena pergaulan juga kali dan para hubungan terkait. LGBT di Indonesia saat ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Sebagian daerah menganggap LGBT merupakan hal yang biasa atau legal. Dan ada juga menganggap hal tersebut melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan syariat agama. Karena di dalam agama kita sendiri, yaitu Islam, Tuhan menciptakan manusia itu secara berpasangan, laki-laki dan perempuan. Dan juga LGBT itu tidak hanya mengenai lesbian atau gay, tetapi biseksual atau transgender. Dan di Indonesia sendiri itu hal seperti transgender itu sudah ada seperti yang kita lihat di sosial media atau media televisi. Dan hal tersebut dianggap wajar-wajar saja dan normal di Indonesia. Padahal hal seperti itu sudah bertentangan dengan syariat agama atau hak asasi manusia itu sendiri. Dan anehnya masyarakat Indonesia itu menganggap hal itu wajar-wajar. Padahal seharusnya tindakan itu atau orang yang mendukung LGBT tersebut tidak dilegalkan atau tidak seharusnya bertindak seperti itu. Jadi menurut saya LGBT itu hal yang menimbulkan kontra dan tidak seharusnya dilegalkan di Indonesia. Menurut saya LGBT di Indonesia ini sudah parah karena terhubung dari beberapa selang waktu ini banyak terdapatnya berita-berita tentang LGBT di Indonesia maupun di masyarakat, dan parahnya lagi di lingkungan universitas, yang dimana universitas itu harus mengajarkan hal yang baik untuk contoh untuk mahasiswa-mahasiswanya nanti, tetapi malah sebaliknya, dan hal ini dapat merusak hak asasi manusia dan mengakibatkan negara Indonesia ini menjadi berdampak negatif dan rusak. Bagaimana pendapat teman-teman terkait kasus sebelumnya yang pernah terjadi di UNP ini? Itu hukumannya masih kurang. Soalnya kalau dia itu kan hukumannya kan bisa kembali lagi dia mengajar. Kalau menurut saya tuh, kalau dia kembali mengajar, hal yang seperti itu bisa terjadi lagi. Kalau bisa itu dia dipecat lah, atau di blacklist jadi dosen di UNP. Kalau masalah hukuman, kalau dari saya sih belum puas ya. Saya sih pengennya diberi ya, biar orangnya itu dilakukan, bukan tidak mengulangi lagi. Dan itu juga bisa mungkin oknum-oknum yang di luar juga bisa mungkin jera ada ya. Berdasarkan tindakan atau kasus yang beredar di kemarin itu sebenarnya termasuk tindakan tidak senonoh atau tidak seharusnya dilakukan, karena sebagai dosen atau tenaga pendidik itu harus mencerminkan hal yang baik atau hal yang layak untuk dicontoh untuk mahasiswanya, kan malah melakukan tindakan yang melenceng seperti hal itu. Jadi menurut saya hukuman yang pantas sebaiknya diberi peringatan atas tindakannya, atau bisa jadi dikeluarkan atau dicabut jabatannya sebagai tenaga kependidikan di lingkungan universitas, atau mungkin bisa dipenjarakan. Dari kasus yang terjadi kemarin ini menurut saya tidak pantas, karena seharusnya pihak kampus itu baiknya memberikan hukuman yang lebih, seperti memberhentikan akses pengajaran di lingkungan kampus secara total dan mengeluarkan oknum dosen tersebut, karena dengan
hukuman seperti itu dapat memberikan penjerahan bagi si oknum dan juga memberikan pengajaran terhadap dosen-dosen lainnya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Demikian untuk video kali ini. Semoga hal-hal yang tidak ingin terjadi lagi di lingkungan kita tidak akan terjadi hendaknya. Mari kita sama-sama menjaga diri kita dari hal-hal tersebut. Sekian. Jangan lupa like dan subscribe ya.